Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ras Aroyo dengan NIM C1C018102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Di mana materi pertama itu terdapat syarat-syarat pelaporan. Jadi, dunia saat ini itu penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apakah kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda, untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Selanjutnya itu ada bagaimana persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Yang pertama itu ada antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilakukan atau dilaporkan. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jadi, kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku, tapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus jika si pengirim bertanggung jawab terhadap si penerima. Yang selanjutnya itu ada insentif atau sanksi, di mana kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang paling penting mengenai seberapa besar sih kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Selanjutnya itu ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Selanjutnya itu ada strategi respon interaktif. Jadi ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah atau murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang selanjutnya itu ada pengarah perhatian, di mana dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak tergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Selanjutnya itu ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana diantaranya bagian-bagian berikut ini membahas mengenai pemikiran sekarang di berbagai bidang. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, di mana badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission, Financial Accounting Standard Board, dan Financial Executive Research Foundation telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan VERF baru-baru ini mungkin mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Yang kedua itu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Selanjutnya itu ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi.
Jadi di sini tuh terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Metode lainnya adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Jadi cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Dan yang selanjutnya itu ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Jadi di sini tuh terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Metode lainnya adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Jadi cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.